Jangan pernah jaga malam di rumah sakit tua ini. Selamat datang di koridor sunyi. Tempat di mana suara langkah tidak selalu berasal dari yang masih hidup. Jika malam ini kamu mendengar sesuatu dari balik pintu atau lorong rumahmu, jangan menoleh terlalu cepat. Karena cerita ini bukan fiksi. Ini adalah catatan dari seseorang yang seharusnya tidak pernah kembali. Namaku Arga. Dan semua ini dimulai ketika aku menerima pekerjaan jaga malam di sebuah rumah sakit tua bernama Sumber Waras Lama. Bangunan itu sudah ditutup lebih dari 20 tahun. Kebakaran besar pernah terjadi di sana. Api menjalar cepat di ruang isolasi. Pasien-pasien yang tidak bisa bergerak ditinggalkan. Tidak ada evakuasi. Tidak ada pertolongan. Anehnya setelah api padam, tidak semua jenazah ditemukan. Beberapa ruangan kosong. Beberapa ranjang hangus tanpa tubuh. Sejak itu, rumah sakit itu ditinggalkan. Aku tidak percaya cerita mistis. Aku butuh uang. Itu saja. Malam pertama aku tiba. Gerbang besi berderit panjang saat dibuka. Udara di dalam halaman terasa lebih dingin dari luar. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti penonton yang menunggu sesuatu. Aku masuk membawa senter dan radio komunikasi yang tidak menangkap sinyal apapun. Pos jaga berada di lorong utama. Panjang, lurus, terlalu lurus, seolah dirancang untuk membuat siapapun berjalan tanpa pernah merasa sampai. Bau obat kadaluarsa bercampur asap terbakar menempel di dinding. Tepat pukul 11.59 menit, semua terasa normal. Lalu detik berikutnya, listrik padam. Gelap total. Jam dinding besar di ujung lorong berbunyi klik pelan. Semua jarumnya berhenti di angka 12. Saat itulah aku mendengar suara pertama. Bukan suara langkah, tapi suara napas berat, tersengal. Seperti seseorang yang paru-parunya penuh asap. Aku memanggil. Tidak ada jawaban. Senterku menyala. Cahaya memanjang di lorong. Dan dari kejauhan terdengar suara roda ranjang besi bergerak. Berdecit, perlahan, seperti sengaja ingin didengar. Aku berjalan mendekat. Setiap langkahku menggema terlalu keras. Ranjang itu muncul dari balik tikungan, bergerak sendiri. Di atasnya ada tubuh tertutup kain putih. Kainnya basah, meneteskan cairan hitam pekat ke lantai. Setiap tetesan berbunyi tok, 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 seperti jam berdetak. Aku berhenti. Ranjang itu berhenti juga, seolah menungguku. Kainnya bergerak sedikit. Aku melihat jari hangus mencuat keluar. Aku mundur, tapi lorong di belakangku terasa lebih panjang dari sebelumnya. Saat aku menyorotkan senter ke wajahnya, kain itu terbuka. Matanya terbuka lebar. Tidak berkedip, bibirnya pecah-pecah. Bergerak pelan, memanggil namaku. Aku lari. Aku tidak peduli arah. Aku hanya ingin keluar. Tapi setiap pintu yang kubuka membawaku kembali ke lorong utama. Suara-suara mulai muncul. Batuk, tangisan, doa yang terputus. Tawa pelan seperti orang yang sudah menyerah. Hingga aku menemukan pintu besi bertuliskan ruang isolasi. Saat kubuka, udara panas menyergap. Dinding penuh coretan darah kering. Nama-nama pasien, tanggal dan satu kalimat berulang. Jangan tidur, jangan percaya cahaya. Di tengah ruangan, ada cermin besar. Saat aku mendekat, pantulanku tampak normal. Lalu satu persatu sosok muncul di belakangku. Pasien dengan tubuh terbakar, kulit meleleh, mata kosong, mereka tersenyum. Lampu senterku mati, dan aku mendengar suara tepat di belakang telingaku. Shift pertama dimulai. Aku terbangun di lantai lorong. Kepalaku berdarah. Nafasku berat. Jam tanganku menunjukkan pukul 12 malam. Lagi, aku berdiri. Tapi lorong itu berbeda, lebih sempit, lebih panjang. Dindingnya berdenyut pelan, seperti bernapas. Setiap langkahku meninggalkan bekas hitam di lantai. Suara roda ranjang kembali terdengar. Kali ini dari segala arah. Puluhan ranjang muncul, masing-masing berisi pasien. Ada yang hanya tulang, ada yang setengah terbakar, ada yang masih utuh, tapi matanya kosong. Mereka mengelilingiku. Salah satu dari mereka turun dari ranjang.
Kakinya tidak menyentuh lantai. Suaranya serak. Kami menunggu digantikan. Aku melihat seragam satpam di antara mereka. Wajahnya aku kenal. Itu penjaga sebelumku. Matanya dijahit. Mulutnya terkunci. Aku sadar. Mereka bukan pasien. Mereka adalah penjaga yang gagal pergi. Aku mencoba menutup mata, tapi lorong itu berbicara di kepalaku. Jangan tidur. Jika kamu tidur, kamu resmi menggantikan kami. Api muncul di dinding. Tidak panas, tapi menyala terang. Aku berlari ke ruang isolasi. Cermin itu retak. Saat aku menatapnya, aku melihat diriku sendiri. Tubuhku terbakar. Seragamku hangus, mataku kosong. Aku memukul cermin itu. Pecah. Aku terbangun di luar gerbang saat matahari terbit. Warga sekitar menemukanku. Mereka bilang aku pingsan sejak malam. Tapi bagiku, aku sudah berjaga berhari-hari. Rambutku memutih. Tanganku gemetar. Sejak malam itu, setiap jam 12, semua jam di rumahku berhenti bersamaan. Dari koridor rumahku sendiri, aku mendengar suara roda ranjang mendekat. Karena sebenarnya, aku tidak pernah keluar. Aku hanya diberi waktu istirahat sampai jadwal jaga malamku dimulai lagi. Aku mulai kehilangan kemampuan membedakan siang dan malam. Setelah kejadian itu, aku mencoba hidup normal. Aku pindah kontrakan. Aku berhenti kerja. Aku menghindari lorong sempit. Tapi setiap kali jarum jam mendekati angka DUA balas dadaku. Selalu sesak seperti ada asap yang memenuhi paru-paruku. Pada malam ketujuh setelah aku ditemukan pingsan, aku terbangun oleh suara radio rusak di sudut kamar. Padahal aku tidak pernah membawa radio itu pulang. Dari speaker yang berderak terdengar suara estetis berkamper bisikan. Shift malam, harap bersiap, lampu kamar berkedip, dinding mulai memanjang. Lorong rumahku berubah menyerupai lorong rumah sakit itu. Kat menjelipas, bau obat, bau terbakar. Aku berteriak, tapi suaraku teredam. Pintu kamar berubah menjadi pintu besi ruang isolasi. Saat aku menyentuh gagannya, kulit tanganku melepuh. Aku mendengar suara anak kesal batuk dari balik pintu. Ketika pintu terbuka, aku melihat mereka, pasien-pasien yang dulu tidak pernah terkitat mati. Anak-anak lansia. Orang-orang yang terikat di ranjang saat API menyala. Mereka duduk rapi seperti sedang menunggu giliran diperiksa. Seorang perawat berdiri di sudut ruangan. Wajahnya hitam henggas, matanya kosong. Ia menoleh padaku dan berkata dengan suara datar, pasien tidak pernah pulang. Yang pulang hanya penjaga. Aku sadar rumah sakit itu tidak membina mereka. Rumah sakit itu menahan mereka, membuat mereka menunggu, dan penjaga malam adalah satu-satunya jalan keluar agar siklus tetap berjalan. Ku melihat buku besar di meja perawat. Ku jadwal nama-nama penjaga ditulis dengan beberapa dekorat, beberapa diberi tanda selesai. Namaku tertulis di halaman terakhir dengan tulisan baru, shift aktif. Ku berlari, lorong memanjang. Tanpa ujung, suara roda ranjang semakin sitat. Teriakan mulai berubah menjadi tawa. Aku terjatuh di depan cermin besar. Kali ini pantalanku sudah berbeda. Mataku sikum, kulitku abu-abu. Seragam satpam mulai menyatu dengan tubuhku. Aku menjerit, tapi yang keluar hanya asap. Aku tidak tahu berapa lama aku terjebak di antara sedar dan tidik. Tapi ketika aku membuka mata, aku berdiri tegak di lorong kamar rumah sakit. Lampu menyala redap, jam dinding berdetak silang. Jaramnya bergerak, jumpa DUA balas murid 1 menit. Tanganku memegang sensor baru, seragamku bersih, tidak ada luka, tidak ada asap. Hanya satu hal yang berbeda, aku tidak merasa sakit. Dari ujung lorong seorang pria datang tergesa-gesa, wajahnya panik, membawa tas dan ponsel. Dia berteriak memanggil temannya. Aku mengenal ekspresi itu ekspresiku dulu. Aku mencoba memperingatkannya, tapi yang keluar dari mulutku hanya kalimat yang sama seperti nada dulu. Jangan duduk terlalu lama di lorong utama setelah jam DUA balas. Pria itu menatapku bimbang, lalu listrik padam. Suara roda ranjang mulai terdengar. Aku berdiri diam, menyaksikan tanpa barisan. Karena sekarang aku menjadi koridor sunyi tidak membukakan korban. Dia membukakan penjaga dan siap cerita yang kamu dengar. Siap.
Video yang kamu tonton adalah bagian dari pergantian shift. Jika malam ini kamu mendengar suara dari lorong rumahmu, jangan jawab, jangan menolak, karena mungkin aku sedang istirahat dan kamu sedang dipanggil menggantikan